Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggota, mahasiswa PPG kategori 1 Gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Wonogiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Salah satu kelasnya bisa disiapkan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa tentang doa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Mas Santri. Sini sakit. Oke, kita doakan semoga segera sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran nanti seperti biasanya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini coba kita mengambil sebuah tema, yaitu mengenai pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nah, di sini yang namanya suatu konstitusi merupakan sebagai suatu undang-undang atau suatu aturan. Ada apa? Hal yang kita lakukan itu mungkin berseberangan dengan aturan yang ada. Nah, kira-kira contohnya apa untuk pelanggaran aturan ataupun undang-undang dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Apa? Undang-undangnya apa untuk beberapa aturan ataupun ini? Mungkin ini ya, untuk kalian asing mengenai konstitusi. Konstitusi itu juga bisa dikatakan atau disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya memuat beberapa pasal-pasal. Dan pasal-pasal itulah yang biasanya secara tidak langsung kita itu kadang melanggar. Baik itu nanti ada berupa hak ataupun kewajiban. Nah, sampai di sini kira-kira ada nggak yang bisa untuk menjawab tadi apa pelanggaran hak ataupun kewajiban? Ada? Yang keras nggak apa-apa, kita belajar secara bersama. Oke. Jadi yang namanya belajar terus dan berkelanjutan. Kalau ada yang bawa undang-undangnya bisa dibuka di undang-undang, di situ ada tertera beberapa pasal dari 1 sampai dengan 27 yang sudah beberapa pasal yang diamandemenkan atau diubah. Ada yang bisa menyebutkan pasal-pasalnya? Ya. Ayo, jangan ragu-ragu. Ya. Pasal berapa aja? Pasal berapa? Menyebutkan salah satu nggak apa-apa. Pasal berapa?
Ya. Seperti pasal 27 yaitu terkait dengan hak terbuat seluruh negara, pasal 28 terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, pasal 269 terkait dengan jaminan beragama, pasal 30 terkait dengan bela negara, dan pasal 31 terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Oke, jadi itu beberapa pasal yang sering kita jumpai dan kadang-kadangnya tanpa kita sadari kita itu melanggar. Nah, apa yang menjadi istilahnya tujuan untuk kita belajar di sini mengenai konstitusi? Tujuan dari kita belajar untuk mengenai konstitusi, kita bisa mengidentifikasi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertindak, kita akan tahu. Dari yang tidak tahu sama sekali, kita menjadi tahu. Dari yang kurang paham, kita akan menjadi lebih paham. Karena apa? Negara kita adalah negara hukum. Secara otomatis, tahu tidak tahu, suka tidak suka, kalau kita sampai melanggar ataupun tanpa kesengajaan kita menyebabkan suatu pelanggaran hukum, kita akan terkena sanksinya, baik itu sanksi secara administratif ataupun nanti juga sebagai sebuah denda, dan juga ada lagi yang sanksinya yang lebih berat yaitu kurungan. Kalau untuk anak pelajar, biasanya sanksi yang diterapkan yaitu mengenai nanti ada juga pendampingan dari orang tua ataupun pendampingan dari pihak yang terkait, tinggal tingkatan dari pelanggaran yang dilakukannya. Nah, konstitusi di sini seperti yang kalian bisa melihat di layar. Ada beberapa untuk ke arah yang akan kita pelajari dari beberapa sumber, seperti yang kita ketahui dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara 1945, konstitusi ataupun norma. Di sini merupakan sebuah aturan semuanya yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang nantinya tiap-tiap sila itu akan mengatur kehidupan kita, baik dari yang sila yang pertama, 2, 3, 4, ataupun 5. Semuanya di kehidupan masyarakat, di kehidupan sekolahan, lingkungan tempat tinggal kalian, ataupun dalam kondisi yang luas, pasti akan seperti itu. Kita diatur. Kemudian yang berikutnya yaitu UUD 1945. Oh, biasanya orang juga tahu sekarang menyebutnya sebagai konstitusi. Nah, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 atau di sini disebutkan sebagai konstitusi, keberadaannya menjadi dasar hukum dan sumber hukum yang tertinggi di Indonesia. Nah, nanti ada yang namanya undang-undang itu, ada yang secara tertulis dan juga untuk yang lainnya ada yang tidak tertulis. Kalau yang tidak tertulis biasanya nanti dari hukum adat, itu biasanya tidak tertulis, berjalannya secara turun temurun, atau bisa dikatakan itu sebagai kebiasaan, itu secara turun temurun dari generasi yang sudah lampau sama ke generasi yang baru.
Dan setiap tahunnya biasanya kalau yang namanya hukum adat itu mengalami perubahan karena apa? Perkembangan zamannya. Tapi kalau yang namanya hukum tertulis di sini untuk UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tetap sama. Kita membuat aturan yang baru harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini apa yang tahu mengenai arti dari konstitusi itu sendiri? Sering sekali mungkin kita mendengarnya mengenai konstitusi. Ada yang tahu? Konstitusi. Oke. Pengertian konstitusi adalah undang-undang dasar. Dasar merupakan sebuah hukum dasar tertulis. Undang-Undang 1945 sendiri ialah suatu dokumen yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara. Oke. Seperti yang disampaikan oleh rekan kalian, semuanya sebagai suatu aturan dalam bentuk tertulis atau sebagai hukum pokok. Jadi kalau kita mau merubah ataupun membuat suatu aturan, dasar utamanya apa? Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang menjadikan sebagai suatu dasar. Sama seperti halnya kalian di kelas ini. Ada iuran kelas? Ya. Nah, kalau yang namanya iuran kelas itu pun memang tidak perlu untuk secara tertulis, mungkin tidak perlu. Hanya apa? Ke arah kesepakatan bersama dari satu kelas ini. Kesepakatannya apa? Iuran tiap seminggu katakanlah 5.000 seminggu sekali atau berapa? Nah, itu sebagai suatu bentuk kesepakatan. Nah, apabila kesepakatan itu dilanggar atau tidak dipenuhi, maka akan timbul bisa dikatakan ya sanksi. Sanksinya apa? Nah, itu yang ini sebagai suatu keputusan bersama ataupun kesepakatan bersama KKB. Nah, kemudian ada contoh di situ. Yang pertama, gambar yang pertama kurang begitu jelas ya. Intinya di gambar itu tidak diperbolehkan untuk berbelok ke kanan. Intinya seperti itu di gambar yang pertama. Tidak diperbolehkan untuk berbelok ke kanan. Nah, untuk yang gambar kedua, bagaimana kalian mencermati gambar kedua? Ada gambar anak-anak di situ. Oke. Silakan untuk memberikan komentarnya. Silakan, yang bisa. Gambar kedua. Ya, coba mengungkapkan pendapat gambar kedua. Nih. Ya, silakan. Ya. Ya. Dari gambar tersebut, itu kan anak kecil, seharusnya anak kecil itu bersekolah, pendidikan, bukan kemudian Ada lagi yang mungkin menambahkan? Silakan. Ya, ada lagi? Coba ditambahkan. Mungkin ada yang menambahkan lagi untuk yang gambar kedua.
Nggak usah ragu. Gambar kedua, silakan. Bisa? Coba. Ya. Gambar kedua. Dari gambar kedua tersebut, Ya. anak kecil itu mempunyai hak untuk sekolah. Ya, harus sekolah. Oke. Seperti yang dikemukakan oleh rekan kalian tadi, dan yang terkait dengan materi yang kita bicarakan. Gambar kedua cerminan dari anak. Di situ ada mungkin nggak begitu terlihat dengan jelas. Ada anak, segerombolan anak, dua kelompok. Yang satu menggunakan seragam, yang satu menggunakan sebagai pemulung. Bahwasanya anak usia sekian ini diwajibkan untuk sekolah. Seperti halnya yang tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwasanya pendidikan itu wajib bagi siapa saja. Nah, kalau sudah yang namanya wajib di sini bagaimanapun kondisinya, ya anak tersebut harus bisa sekolah. Ya memang ada yang seperti digambar pakai pemulung. Dan pendidikan itu kan tidak hanya secara formal, okay? Tapi di luar dari itu kita bisa untuk mendapatkan atau memperoleh pendidikan secara nyata. Nah, kemudian ada lagi. Nah, di sini gambar yang atas kira-kira apa? Bullying. Sangat terlihat jelas. Boleh tidak dilakukan? Tidak. Terhadap siapapun yang namanya bullying itu tidak boleh dilakukan. Nah, seperti halnya di tempat kita, sekolah kita, saya harapkan untuk kalian semuanya ya jangan sampai ada yang namanya bullying. Karena hal ini sangat bertentangan. Okay. Kemudian yang gambar berikutnya, tilang. Entah itu dari ada yang mungkin jalurnya yang salah, ataupun ke arah yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka di ini. Oke, di sini ada beberapa tayangan. Oke, ini untuk beberapa tayangan video ini kita bisa melihatnya di YouTube. Ada beberapa tayangan video yang menggambarkan mengenai ini untuk beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya ingin untuk kalian membuat kelompok untuk mengerjakan beberapa tugas dan nantinya kita pergunakan untuk presentasi. Silakan untuk kalian membuat kelompoknya seperti yang tadi untuk menghadap ke depan ataupun ke belakang.
Silakan kalian untuk nantinya presentasi maju ke depan. Di situ ada beberapa hal yang kalian kerjakan untuk pembuatan presentasi. Membuat presentasi mengenai konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan untuk kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Mungkin kita bisa mempresentasikan dari hasil kegiatan kalian. Mungkin ada yang bisa mempresentasikan teman-teman? Oke, silakan untuk maju di sini. Bisa dengan temannya nggak apa-apa. Satu lagi untuk bantu membukanya ditemani biar bisa berjalan lancar. Yang lainnya disimak dan bisa untuk mengajukan beberapa pertanyaan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah. Saya dikenali sebagai Islam. Saya di sini akan mempresentasikan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Profesor Dr. Munotto, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa lainnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan dipenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Dan pasal 28C ayat 2. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28, dan pasal 30 ayat 1. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebutkan nama dulu. Cerita absen 31. Dari pengertian hak dan kewajiban tersebut, sebutkan contoh apa saja yang bisa dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban siswa di sekolah. Oke, silakan. Inilah beberapa hak dan kewajiban di sekolah. A. Hak siswa di sekolah memperoleh perlakuan adil baik dalam pembelajaran maupun dalam penilaian dari guru dan perlindungan
serta pelayanan yang baik dari unsur pengelola sekolah, memperoleh bimbingan dari guru dan pendidikan, berhak meminjam buku di perpustakaan, berhak memiliki banyak teman, berhak memakai fasilitas yang ada di sekolah, memperoleh perlindungan dan keamanan, memperoleh laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. B. Kewajiban siswa di sekolah. Siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah, membantu pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekitar maupun di luar sekolah, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan pada tiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, memberikan keterangan sakit, izin, atau apa dari orang tua bahwa berhalangan untuk sekolah. Murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Diatas untuk teman kita yang sedang beliau. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Yang pertanyaan kedua, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Tapi garis navigasi nomor akte 27. Sebutkan contoh-contoh pasal di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pasal-pasal di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 27 terkait dengan pembangunan hak asasi manusia. Pasal 28 terkait dengan jaminan dagang. Pasal 29 terkait dengan bela negara. Pasal 30 terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya, mulai dari ketiga, ada lagi? Oke, ya. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi PIP NRI tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal statistik? Implementasi UUD NRI 1945 di sekolah yang sesuai dengan pandangan ideal peserta didik adalah dengan melakukan aktivitas atau kegiatan di sekolah yang mencerminkan UUD NRI tahun 1945 seperti contoh-contoh yang dapat dilakukan agar implementasi UUD NRI tahun 1945 di sekolah adalah dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghargai perbedaan dalam bergaul bersama teman, tidak memandang agama, suku, ras, dan sebagainya, menaati aturan-aturan yang ada di sekolah, melayang pada kegiatan seperti atau weekend kelas, menghormati guru, tidak mencontek saat ujian. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi dari presentasi kalian menambah paham, wawasan kalian menjadi luas, bahwasanya kehidupan sehari-hari yang kita lakukan semuanya terkait dengan aturan atau undang-undang. Nah, di sini pertanyaannya yang sudah rekan kalian presentasikan, ada beberapa pasal yang masuk di dalamnya di situ untuk selalu kita taati, untuk selalu kita hindarkan. Sebelum saya memberikan suatu kesimpulan, mungkin ada yang bisa memberi sebuah kesimpulan dari materi hari ini. Silakan untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Siapa yang bisa untuk memberikan kesimpulan? Oke. Diperkenalkan namanya dulu. Saya akan dari aksen kerja. Oke, silakan. Kesimpulan konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoritas disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dikonstitusikan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi negara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1940, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat negara Indonesia. Kedua, memajukan kesejukan hukum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan kehidupan dunia. Bahwasanya pasal-pasal yang ada di UUD NRI mengatur semuanya mengenai aturan kehidupan kita sehari-hari, baik itu berupa hak maupun kewajiban. Oke, beliau untuk rekan. Jadi apa yang kita bisa simpulkan itu mengenai suatu konstitusi ataupun aturan, biasa orang menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan sebagai hukum yang tertinggi secara tertulis. Hukum tertinggi secara tertulis. Di situ memuat beberapa aturan mengenai kehidupan kita di masyarakat berbangsa dan bernegara, menciptakan masyarakat adil dan makmur, dan juga untuk peningkatan kesejahteraan bagi rakyat ataupun bangsa Indonesia. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini, dan nanti untuk pertemuan di berikutnya silakan kalian mempelajari mengenai beberapa keanekaragaman yang ada di Indonesia dengan judulnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Juga untuk kalian tetaplah selalu semangat dalam menjalankan kehidupan ini, tetaplah belajar, raih apa yang kalian inginkan dan kalian cita-citakan. Jangan pernah menyerah, tetap berusaha dan berusaha terus. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, silakan untuk disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Bisa satu,
pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan kalian pulang selamat sampai tempat tujuan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.